Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman hebat. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai materinya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang akan dibahas hari ini yang pertama adalah tahapan perkembangan motorik anak usia dini. Kemudian ada subnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kondisi-kondisi yang mempengaruhi laju perkembangan motorik. Lalu yang kedua, kemampuan gerak dasar fundamental. Yang ketiga, perkembangan perseptual motorik bayi dan anak-anak. Oke, baik. Yang pertama kita pahami tentang tahapan perkembangan motorik. Ya, di sini saya ambil dari buku Balita dan Masalah Perkembangannya. Jadi secara umum itu ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Yang pertama yaitu tahap kognitif. Pada tahap kognitif ini, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu gerakan tertentu. Nah, pada tahap ini dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Jadi anak itu menyimpan ingatannya terkait dengan gerakan yang distimulasi atau dia temukan sendiri, disimpan dalam ingatannya, kemudian dia berusaha mengembangkannya berdasarkan gerakan yang dia ingat tadi. Nah, kemudian yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini, anak belajar dengan cara mencoba-coba. Kemudian melakukan ya trial dan error, olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Jadi seperti itu teman-teman. Pada tahap yang pertama, anak-anak menyimpan ingatannya gerakan yang contoh konkretnya seperti anak sedang belajar menari. Pada awal dia hanya melihat saja gerakan yang ditirukan, gerakan yang diberikan oleh guru tarinya. Kemudian dia pahami, dia lihat, kemudian dia simpan dalam ingatannya. Lalu di tahap asosiatif dia mencoba melakukannya. Ya, dia akan coba melakukannya. Kemungkinan masih banyak kesalahan, ya, tetapi dia akan terus melakukan perubahan agar gerakan yang benar itu bisa tercapai ya. Kemudian di tahap autonomus ini adalah gerakan ditampilkan anak berupa respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Jadi anak sudah bisa menampilkan gerakan secara otomatis ya, dalam menari, melakukan senam, kan seperti itu ya anak-anak dicontohkan lebih dahulu, kemudian dia mengingatnya, lalu dia lakukan dan kemudian dia sempurnakan gerakannya sehingga sedikit sekali kesalahannya. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah itu ya teman-teman, makanya kalau ada anak yang masih mengamati, hanya diam, belum mengikuti, kita jangan menjudge anak itu tidak mau melakukan atau tidak suka. Mungkin saja dia sedang mengobservasi, sedang menyimpannya dalam ingatannya. Pernah dengar kan, anak-anak bisa melakukan gerakan yang diajarkan gurunya, lagu yang diajarkan gurunya, dan dia bisa ulangi di rumah. Ya, kalau di sekolah dia masih takut dianggap takut salah. Nah kalau dia di rumah dia sudah bisa, berarti dia sudah bisa melewati tahapan mengingat, kemudian mengasosiatif, dan tahapan autonomus. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Yaitu yang pertama perkembangan sistem saraf. Seperti yang kita pahami ya, terkait gerak itu berhubungan dengan otak, syaraf, dan otot. Nah, yang pertama ini perkembangan sistem saraf. Sistem saraf itu sangat berpengaruh dalam perkembangan motorik karena sistem saraflah yang mengontrol gerak motorik pada tubuh manusia. Oke,
Yang kedua, kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak. Karena kemampuan motorik itu sangat erat kaitannya dengan fisik, maka kemampuan fisik seseorang akan sangat berpengaruh pada perkembangan motorik seseorang. Anak yang normal perkembangan motoriknya akan lebih baik dibandingkan anak yang memiliki kekurangan fisik. Misalnya, secara fisik dia ada kekurangan ya. Mungkin saja dia tidak mempunyai tangan, tidak punya kaki. Itu akan mempengaruhi geraknya ya. Jadi anak yang normal, apalagi berkembang yaitu normal, itu akan lebih cepat, lebih baik ya secara kemampuan fisik untuk bergerak. Ketiga adalah keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak. Ketika anak itu mampu melakukan satu gerakan motorik, maka dia akan termotivasi untuk bergerak lebih banyak lagi ya. Karena semakin dilatih, kemampuan motorik anak akan semakin meningkat. Oke, keempat, lingkungan yang mendukung. Jadi perkembangan motorik itu akan lebih optimal bila lingkungan tempat tumbuh kembangnya ya, tempat tinggalnya, sekolahnya itu mendukung mereka untuk bergerak bebas. Kegiatan di luar ruangan juga bisa menjadi pilihan terbaik karena dapat menstimulasi perkembangan otot. Itu dia kenapa anak itu, apalagi anak usia dini, perbanyaklah kegiatan motorik ya, khususnya motorik kasar. Sehingga dia dan jangan banyak berikan larangan dia untuk bergerak secara bebas. Selama kita bisa mengawasinya, kita cukup mengawasinya. Misalnya anak sudah berani naik tembok ya, atau merambat di tembok seperti seolah-olah seperti Spiderman, atau naik tangga yang tinggi, dan itu sebenarnya dia sedang melatih diri untuk melakukan kegiatan motorik lebih luas lagi. Hanya kalau kita banyak dilarang, dia akan menjadi takut dan sehingga kepercayaan dirinya kurang. Ya, selama itu bisa kita awasi dan itu aman, safety, ya kita harus mendukung. Ya, itu yang disebut dengan lingkungan yang mendukung. 5. Aspek psikologis anak. Jadi kemampuan motorik yang baik itu berhubungan dengan self esteem yang tadi saya bilang ya. Self esteem itu adalah kepercayaan diri. Jadi semakin anak itu mampu melakukan kegiatan motorik dari mulai yang sederhana hingga yang rumit, dia akan menjadi percaya diri. Seperti anak yang sudah mampu melempar bola atau menendang bola ke gawang, dia akan menjadi percaya diri. Wah, saya berhasil, saya bisa. Oke, umur. Kecepatan pertumbuhan yang pesat pada masa prenatal, tahun pertama kehidupan, dan pada masa remaja. Oke ya, terkait dengan umur juga pengaruh ya. Nah, kemudian jenis kelamin. Setelah melewati pubertas, biasanya nih pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat nih. Banyak dilihat ya, kalau misalnya kata ada mitos juga, tapi memang mungkin masuk akal ya. Anak yang sudah pubertas, dia akan cepat sekali tuh tingginya, besarnya badan ya, suara berubah, dan anak-anak perempuan sama anak laki-laki akan berbeda kecepatan pertumbuhannya ya. Oke. Genetik. Nah, genetik itu bawaan anak ya, yang dibawa oleh kedua orang tuanya, yaitu potensi anak yang menjadi ciri khasnya. Kelainan genetik akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak ya. Ini terkait dengan kelainan itu di luar kuasa manusia ya, terkait dengan kelainan apalagi yang dibawa dari lahir. Kemudian kelainan kromosom. Pada umumnya kelainan kromosom akan disertai dengan kegagalan pertumbuhan, seperti anak-anak yang cerebral palsy, Down syndrome ya. Dia ada bermasalah dengan kromosom, dia akan mengalami kegagalan pertumbuhan. Oke. Nah, kondisi-kondisi yang mempengaruhi laju perkembangan motorik. Yang pertama, sifat dasar genetik, termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan, mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap laju perkembangan motorik. Oke, kemudian seandainya dalam tahap awal kehidupan, pasca lahir, tidak ada hambatan, kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, semakin aktif janin, semakin cepat perkembangan motorik. Makanya kalau janin aktif dalam kandungan itu, para bunda ini harus sangat bersyukur ya, berarti bayinya itu, janinnya itu sehat ya. Dia sehat ya, dia suka menendang ya, meninju gitu ya. Itu ada gerakan-gerakan janin dalam kandungan,
Nah, itu suatu tanda dia mempunyai perkembangan motorik yang pesat. Kemudian kondisi pralahir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan sang ibu, lebih mendorong perkembangan motorik lebih cepat dari masa pasca lahir ketimbang kondisi pralahir yang tidak menyenangkan ya. Jadi pralahir ya sebelum lahir diberikan gizi yang baik, kemudian juga suasana hati yang bahagia, itu akan mendorong anak-anak berkembang lebih cepat dan lebih baik ya pada masa pada masa sudah lahir. Ya, setelah lahir anak itu menjadi lebih perkembangan motoriknya lebih cepat, dia juga menjadi anak yang bahagia ya. Nah, seperti itu. Jadi memang penting sekali menjaga kondisi fisik dan psikis pada saat sedang hamil. Nah, kelahiran yang sukar, khususnya apabila ada kerusakan pada otak akan memperlambat perkembangan motorik. Ya, kelahiran yang sukar khususnya. Nah, ini terkait dengan kelahiran yang sukar itu biasanya sebagai contoh bila ada anak yang divakum ya kepalanya, sebenarnya itu kan tidak sangat disarankan, tapi kalau sudah kondisi mendesak diperbolehkan. Hanya memang harus berhati-hati karena dengan divakum itu biasanya akan ada yang dikhawatirkan ada pengaruh ke sel-sel otaknya ya. Kan kepalanya masih terlalu lembut itu dan dikhawatirkan ada yang bermasalah di struktur otaknya. Tapi selama itu bisa dijamin aman, insya Allah tidak ada apa-apa. Karena kerusakan otak itu akan memperlambat perkembangan motorik. Nah, seandainya tidak ada gangguan lingkungan, maka kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan pasca lahir akan mempercepat perkembangan motorik. Anak yang IQ tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibanding yang IQ normal atau di bawah normal. Nah, kalau IQ ini faktornya banyak ya supaya anak itu menjadi IQ tinggi. Selain gizi, faktor genetik juga, kemudian stimulasi juga pengaruh untuk membuat anak itu menjadi ber-IQ tinggi, atau mungkin sudah kodratnya ya anak-anak jenius itu, anak-anak yang gifted namanya, anak-anak yang berbakat disebutnya. Kemudian adanya rangsangan atau stimulasi, dorongan dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik. Nah, ini maksudnya perlu adanya stimulasi ya, kemudian kesempatan dia untuk bergerak, mengeksplorasi tubuhnya ya pada saat bayi ya, dia belajar berjalan, membalikan badan, duduk, merangkak, lalu berdiri dan berjalan itu dia butuh kesempatan untuk itu. Jangan banyak digendong, jangan banyak dilarang dan lain sebagainya, dan membatasi dia untuk bergerak itu akan mempengaruhi perkembangan motoriknya. Kemudian perlindungannya berlebihan, tadi yang saya sampaikan ya, terlalu takut ya, was-was gitu ya, membuat anak itu melumpuhkan kesiapan berkembangnya kemampuan motorik. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan. Kemudian karena rangsangan dan dorongan lebih banyak dari orang tua, maka perkembangan motorik anak yang pertama cenderung lebih baik ketimbang anak yang lahir kemudian ya. Percaya dan tidak percaya ya, kelahiran sebelum waktunya biasanya memperlambat perkembangan motorik karena tingkat perkembangan motorik pada waktu lahir berada di bawah tingkat perkembangan bayi yang lahir tepat waktu ya. Memang sebaiknya kita menghindari anak lahir prematur, tapi bila itu terjadi harus banyak stimulasi dilakukan setelah dia lahir. Oke ya, kenapa perkembangan anak pertama cenderung lebih baik? Karena namanya anak pertama baru punya bayi ya, biasanya segala sesuatunya menjadi sempurna persiapannya. Cacat fisik, kebutaan akan memperlambat perkembangan motorik. Dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, warna, sosial ekonomi, dan lebih banyak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan pelatihan ketimbang anak karena perbedaan bawaan. Seperti itu ya, terkait dengan tahapan perkembangan motorik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nanti kita lanjutkan untuk materi video kedua. Oke, terima kasih.